Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahim nggih, Baitur Rahman ingkang Allah mugi-mugi senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kembali Allah memberikan kemudahan kita untuk memanfaatkan waktu-waktu sisa-sisa usia kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka bermajlis ilmu. Salat dan salam untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tauladan kita dalam segala aspek kehidupan, yang manusia yang langsung dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia, yang menjadi tauladan kita juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya setia sampai hari kiamat. Kita mulai kajian dan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, kita masih berbicara di tema yang hal-hal yang menyehatkan hati. Ya, yang pertama kita dulu baca tentang zikir, baca Al-Quran, kemudian juga istighfar. Pada kesempatan malam ini kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu ad-du'a. Doa ini juga akan membuat hati semakin sehat, karena orang yang berdoa itu orang yang meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan segala urusan. Orang yang dalam jiwanya telah terkuatkan, terpatri kalimat la haula wala quwata illa billah. Orang sudah meyakini bahwa Allah as-samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, hati yang sudah seperti ini akhirnya akan sadar dia tidak memiliki kekuatan kecuali pertolongan Allah, maka dia mesti akan meminta pada Allah. Kebanyakan orang-orang itu kalau nggak hati-hati bersandarnya pada sebab, bersandarnya kepada sebab, sehingga lupa bahwa ada Rabbul Asbab yang pemilik sebab. Nah, disinilah untuk mengetuk Rabbul Asbab itu doa, untuk sebab usaha, gitu ya. Ini harus dua-duanya. Baik, kita bacakan ayatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Al-Baqarah 186. Idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad, jika para hambaku bertanya kepada Muhammad ani, tentang aku Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Aku dekat, Allah dekat, Allah maha dekat mendengar apa yang kita maui, kita ucapkan. Ya, cuma kedekatan Allah ini wallahu alam bisawab, itu maknanya kedekatan ilmu. Allah mengetahui,
mendengar, itu dekat. Tapi zat Allah, nah, kita tidak tahu. Yang kemudian dalam Quran disebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah yang Maha Penyayang bersemayam di atas arsy. Yang kalau membaca hadis arsy Allah itu ada di langit yang paling atas, bahkan di atas surga. Nanti kalau di hari kiamat arsy Allah akan ada di atas jannah. Maka Nabi pernah bersabda, idza sa'altal jannata fas'alul firdausa. Kalau kau minta surga, mintalah surga firdaus. Fa inna awsatul jannah, surga ini surga yang paling tengah-tengah. Wa alaha atau wasaqwa, yang paling atas ininya, langit-langitnya itu langsung arsy ar-Rahman. Ya, jadi demikian Allah Maha dekat, Maha mendengar. Ujibu da'watad da'i dadaan, aku Allah akan menjawab, mengabulkan doanya orang yang berdoa kepada Allah. Fastajibuli, maka penuhilah perintah-perintahku. Begitu jamaah sekalian. Jadi Allah apabila kita berdoa, insya Allah akan Allah kabulkan. Ada yang cepat, seperti Nabi kita pernah berdoa cepat sekali ketika beliau sedang khutbah Jumat. Waktu itu tanah Arab Madinah kekeringan. Datanglah orang kampung Badui. Ketika Jumat khutbah, beliau orang kampung itu datang kemudian minta pada Nabi, ya Muhammad, karena orang kampung ya Rasulullah, mintalah pada Allah agar Allah akan hujan, ini kita kekeringan. Rasulullah kemudian meminta pada Allah, minta hujan. Tangan beliau belum turun, mendung sudah berdatangan dan cepat. Kemudian hujan deras. Bahkan hujan itu tidak berhenti selama 1 pekan. Jumat berikutnya beliau khutbah lagi, orang yang kemarin minta didoakan datang lagi. Ya Muhammad, ini hujan nggak berhenti sehingga akhirnya kita kebanjiran sekarang, gitu ya. Kalau kemarin kekeringan, sekarang kebanjiran. Berdoalah pada Allah agar hujan ini berhenti. Nabi mengangkat tangan, belum selesai angkat tangan, mendung-mendung itu langsung pecah dan langit Madinah menjadi terang. Itu doa Nabi Muhammad SAW yang langsung istijabah, gitu. Ada yang lama. Saya dulu minta pada Allah agar dikaruniai anak. Ternyata Allah kasih anak setelah saya nikah selama 5 tahun baru punya anak, gitu. Ada yang lama seperti itu. Ya, Allah yang Maha tahu hikmahnya itu semuanya. Yang penting kita berdoa pada Allah, kita yakin Allah akan mengabulkan. Dalam ayat lain Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah tadarru'a. Tadarru' itu dengan merendahkan diri. Wa khufyah, dengan pelan-pelan. Innahu la yuhibbu al-mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat ke-55. Dari ayat ini tentang doa kita tahu adab berdoa itu adalah meminta dengan tadarru', merendah, jangan semau sendiri. Karena juga Nabi pernah melarang, ya Allah, saya berilah aku, misalnya bila saya hujan, kalau engkau mau, ampunilah aku kalau engkau mau, kalau enggak mau ya enggak apa-apa, misalnya. Ini enggak niat, ini kurang tadarru'. Kemudian khufyah itu apa? Pelan-pelan, enggak perlu teriak-teriak, karena Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Makanya ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu sedang di kamar beliau, di ruang tamu lah begitu, kemudian datang seorang wanita, Khawlah binti Sa'labah atau Azwar, itu mengadukan suaminya. Ini tentang ayat zihar itu yang anti gadhori umi. Kemudian
Khawlah tanya Rasulullah, suamiku sudah berkata anti gadori umi, ini gimana? Tapi dia malah pengen sama saya lagi, saya belum berani, ini gimana nih, cerai apa tidak? Nah, waktu itu Nabi dan Khawlah bin Azhar ini berdialog di ruang yang sama dengan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apa kata Ibu Aisyah? Beliau berdialog, saya nggak mendengarkan, saya nggak dengar suara Khawlah. Tapi Allah di langit yang tujuh mendengar, langsung menjawab aduan wanita tadi. Maha suci Allah yang maha mendengar segala perkataan. Allah turunkan, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, gitu ya. Sungguh Allah mendengar perkataan seorang wanita yang mengadukan tentang suaminya. Allah mendengar hiwar, hiwar itu percakapan antara mereka berdua, itu antara Nabi dan Khawlah. Allah dari langit yang tujuh langsung mendengar dan menjawab dengan ayat, sementara Ibu Aisyah yang tidak jauh dari beliau berdua tidak mendengarkan perkataan itu. Maka jangan sampai kita berdoa pada Allah dengan teriak-teriak seperti memanggil orang yang nggak dengar gitu ya. Ya Allah, nggak boleh. Kalau Allah nggak mendengar, harus dengan khufyah. Kecuali kalau ngimami doa ya Pak ya. Doa di lapangan kan pakai speaker nggak bisa pelan, ya masih kenceng, tapi tentunya dengan suara yang merendah gitu, bukan suara yang membentak. Kadang-kadang sebagian kita ini ada yang kalau ibadah itu kurang tepat ya, terutama kalau di bulan Ramadan ini pas nggak doa juga. Amin itu doa nggak Pak? Ya kan? Amin, semoga Allah kabulkan, istajib gitu. Itu sebagian tempat itu kalau amin tuh sambil kayak bentak gitu, copot bentak. Ya amin. Ada Pak ya? Sekarang masih ada apa sudah nggak ada sih? Masih ya, karena saya sudah di lingkungan yang jarang gitu, tapi itu kayak kurang tepat loh. Amin ya, amin gitu aja. Nah, jangan malah amin. Kemudian doa imam amin amin, kayaknya kurang tepat gitu. Ya itu mungkin karena yang berbahasa itu karena kurang tahu ya maksudnya apa, tapi ya mungkin perlu diberitahu, perlu pelan-pelan dikabari. Karena memang ya termasuk problem di negeri kita ini, orang Islamnya banyak tapi ilmunya masih banyak yang kurang. Itu kalau seandainya orang Islam tuh kabeh gelem ngaji cepet ya Pak itu. Cuma kan mungkin yang ngaji di sini nih se-RT, se-RW ini nggak ada separuh Pak ya. Nggak ada separuh, itu yang jadi masalah. Ya, semoga, tapi kita bersyukurlah, kita tetap optimis, karena kalau kita bayangkan zaman sekarang, dulu juga berubahnya lumayan kan Pak ya. Dulu Boyolali kan terkenal Pak ya, terkenal tempat tertembaknya Aidit itu. Ya, sekarang alhamdulillah Boyolali masya Allah di setiap masjid ada kajian-kajian, ini luar biasa ini. Termasuk saya diceritai Ustadz Mustaqim, ketua yayasan di Darusyahadah sana, itu ada daerah di Sambi namanya Ceremo, itu rusak kampung PKI semua. Ada yang tahu Pak Ceremo? Nggak tahu ya. Itu full sak kampung PKI semua, sing perang kampung Yayasan Mustaqim Gerenjeng apa namanya gitu. Sekarang masya Allah kampungnya sudah ada masjidnya, ada pada ngaji, sudah berubah semuanya. Bahkan ada kawan tuh di daerah Teras kan itu, aktivis, ternyata bapaknya juga dulunya begitu tuh. Masya Allah. Jadi sekarang ada perubahan yang luar biasa, alhamdulillah. Kita optimis terus pokoknya, ngaji, berdakwah, ngajak-ngajak, dialog, dakwah fardiyah. Semoga nanti Allah semakin menguatkan, dan akhirnya ketika umat Islam Indonesia ini imannya kuat kokoh, saya yakin nanti akan berefek kepada pemerintahan dan sebagainya. Karena memang kan dalam sabda Nabi, kalian diberi Allah pemimpin sesuai dengan karakter kalian sebagai rakyat itu. Rakyatnya mayoritas soleh, insya Allah pemimpinnya soleh.
RT motos brengsek, jadi brengsek. Apalagi kalau itu logikanya masuk, karena kan sistem di Indonesia pakai pemilu ya Pak ya. Nah nek saya milih itu mau genah kan akhirnya milih saya genah gitu. Itu terjadi. Tapi kalau yang milih itu orang yang baik, ya insya Allah. Cuma memang ya unik sih di negeri kita ini, antara preman sama profesor tuh podo wae, ya kan Pak ya. Nek wis milih pemimpin tuh ora dinilai, kudu nek profesor ki 10 ngono, nek preman siji ngono jadi ngono. Tapi suarane podo, profesor ya satu suara, preman satu suara. Kayaknya ya nek premane koken ya menang premane kan itu. Makanya di sini perlu kita terus berdakwah supaya orang soleh itu lebih banyak jumlahnya gitu. Baik. Kemudian Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, aku akan mengabulkan untuk kalian. Ini kaidah, kalau minta doa Allah pengen langsung pada Allah, jangan mampir. Orang-orang ahlu syirki ini mampir, doanya diambil gesek ke, ada yang mengatakan anak Tuhan gitu kan. Kalau orang Yahudi kan punya anak Tuhan namanya Uzair, kalau yang Nasrani namanya Yesus. Itu mampir monose. Orang musyrik dulu sama patung-patung orang soleh itu gitu. Nah, termasuk sebagian umat Islam sekarang di Indonesia masih mungkin mintanya datang ke orang-orang soleh dulu, kemudian menyampaikan kebutuhannya kepada orang-orang itu supaya menyampaikan kepada Allah. Inilah yang disebut gerakan kesyirikan. Allah tidak mendaki itu, Allah mendaki direct, langsung, ud'uni astajib lakum. Dan fa ini qarib, Allah itu dekat, mah nggak perlu perantara-perantara. Ini enaknya kita sebagai hamba Allah, diberi Allah langsung. Jadi kan nek minta ke Pak Presiden Prabowo butuh berapa tahapan? Iya, harus mungkin kemana, ke Pak Buka, ke Pak Dasko, itu baru presiden. Tapi Allah yang punya presiden sak dunia, yang menguasai alam semesta, mudah ini alhamdulillah. Tapi Allah banyak kemudahan oleh Allah yang langsung direct, dan langsung dijamin Allah, astajib lakum, aku Allah akan kabulkan. Maka ini kalau nggak kita gunakan ya kita yang kurang pintar gitu ya. Maka dalam ayat berikutnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati, adapun orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, artinya berdoa tadi, karena doa itu adalah ibadah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan di Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, dakhin, masuk ke sana ya. Begitu orang-orang yang sombong tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa ini semakin banyak semakin Allah sukai. Kalau kita kepada manusia semakin banyak meminta, semakin disukai nggak? Kowe meneh gitu ya. Ini mesti mesti nek ngebel iki mesti njaluk. Saya gitu kok Pak. Saya itu kadang-kadang ada orang itu, wah ini nelpon mesti dikarep. Nek wis kepenak lagi, pusing lagi nelpon meneh ini. Saya wanita nih, sesuai orang semangat ngangkat WA itu, karena mesti problem yang disampaikan, nggak pernah yang tenang gitu. Nah, tetapi alhamdulillah Allah yang memang maha kaya raya ya. Sampai dalam hadis qudsi itu Bukhari disebutkan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang pertama dari kalian, bangsa jin dan manusia, Nabi Adam ngantos sampai manusia terakhir yang lahir sebelum kiamat, berapa juta atau berapa triliun mungkin manusia, bahkan bangsa jin berkumpul ala so'idin wahidin, di atas satu tanah, wa kulun yas'alu mas'alah, atau setiap mereka meminta
permintaannya. Setiap individu itu minta pada Allah. Mana qusamin mulki illa kama yaqusul bahru ma'al bahri bil mikhyat. Tidak akan mengurangi kerajaanku, kekayaanku, kecuali seperti berkurangnya air laut jika diambil dengan jarum. Jadi kan bisa bayangin ya, laut nyidue karo jarum ya ora kacek, diciduk ora ember ya ora apa-apa ya kan. Ini cuma jarum. Ini menunjukkan Allah Maha Kaya Raya. Jadi jangan khawatir aku nek minta terus pengiwu. Allah malah senang kalau kita minta. Bahkan memang sunnahnya begitu. Nabi sampai menyampaikan kalau saudaramu copot minta pada Allah. Artinya betul-betul semakin orang itu merasa gak mampu kecuali seperti Allah, semakin orang hebat, dia ahli tawakal, Allah semakin senang gitu. Tapi orang semakin merasa cukup dan merasa mampu, Allah benci dan murka darah itu. Jadi ini alhamdulillah Allah mendengar doa-doa kita. Jadi kekayaan Allah tidak terbilang ya. Kemudian disebutkan oleh Nabi An-Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian beliau membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, gitu ya. Nah, ibadah itu apa? At-tazallul wal khudu'. Ibadah itu secara makna bahasa aja sudah bermakna atadallul, merendah. Ibadah itu merendah. Maka kita kalau ibadah pada Allah, terutama sholat, kita merendah. Kepala yang kita jadikan kehormatan, kita rendahkan ke bawah sebagai ibadah pada Allah. Tazallul wal khudu' gitu. Kita juga dalam doa juga seperti itu, merendahkan diri kepada Allah, merasa fakir dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang lemah, yang tidak bisa memberikan, tidak bisa mendapat manfaat ataupun menghilangi bahaya kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Maka kita juga setiap habis sholat itu kan disunahkan juga zikir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kan pengakuan, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau larang, tidak ada kehormatan di atas kehormatanmu, menyerahkan semua pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita bangun dalam jiwa kita, dalam hati kita, tentang betapa lemahnya dan tidak bisa apa-apanya kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikir-dikir itu sebenarnya kalau kita resapi bisa mengokohkan iman kita. Termasuk misalnya Rasulullah meminta kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha, Ibu Fatimah ya, putrinya Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah la tansaina, jangan lupa setiap pagi sore kau ucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslihni aslihli sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu yang dibaca setiap pagi sore. Wahai zat yang maha hidup dan diri sendiri, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah keadaanku semuanya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan kau biarkan aku meskipun sekejap mata merasa kalau tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa, jangan biarkan aku ya Allah gitu. Ini termasuk bentuk ibadah penghambaan yang luar biasa. Baik sahabat sekalian, kemudian yang lain ayat saya pikir cukup. Kemudian kita percepat dengan membaca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, rawahu Ahmad dan lain-lain. Sesungguhnya siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, yang nggak minta pada Allah, malah Allah murka kepadanya.
Ya. Baik, teman sekalian, jadi kita berusaha terus meminta pada Allah dan upayakan sambil mengangkat tangan, karena ada hadis ini Nabi bersabda dalam riwayat Sahih juga, riwayat Tirmidzi dan seterusnya, innallaha huyayyun karim, sesungguhnya Allah itu huyayyun, maha pemalu, karim, maha dermawan, pemberi. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi, Allah malu jika seorang hamba atau laki-laki atau orang mengangkat dua tangannya, ayyarudahuma sifron khaibataini, lalu mengembalikan kedua tangannya dengan sifron. Apa sifron? Tangan kosong, gagal, nggak berhasil. Ini Nabi menyampaikan Allah itu maha pemalu, malu kalau ada orang katakan kok sampai nggak dikabulkan doanya. Jadi insya Allah kalau kita doa mesti insya Allah akan dikabulkan. Maka Nabi menyemangati, la tu'jizu fid du'a fa innahu la yuhlika ma'ad du'ai ahadun, jangan lemah dalam berdoa, sesungguhnya dengan doa tidak ada kehancuran atau kerusakan. Nah gitu ya, jadi doa harus kita perbanyak, dan Nabi juga menyampaikan doa itu pasti Allah berikan meskipun ada pilihan tiga. Kalau kita berdoa pada Allah itu ada tiga pilihan. Saya baca hadisnya, mamin muslimin yad'u bida'watin laisa fi itsmun wala qati'atir rahim, tidaklah muslim berdoa dengan doa yang tidak terkait dosa dan tidak berdoa untuk memutus silaturahmi, illa a'tahullahu bi ihda salasin, kecuali pasti Allah akan beri satu di antara tiga. Imma ayu ajila lau da'watuhu, yang pertama doanya segera dikabulkan, doanya segera dikabulkan. Jadi kan punya pengalaman masing-masing Pak ya, doanya dikabulkan. Saya teringat itu Pak, dulu saya umur 26 tahun itu saya sudah mulai ngisi pengajian di Jakarta, itu di Bekasi. Asal dijemput itu, dulu dijemput ya, nggak punya motor, dijemput oleh takmir itu, mesti ditakoni, udah siap nikah belum Mas? Karena belum nikah. Lama-lama kepikir, wah ini pengajian kok nikah terus ini tawar-tawar. Akhirnya saya doa pada Allah, ya Allah berilah kemudahan, karena saya waktu itu juga belum punya penghasilan, karena saya bekerja tapi di lembaga sosial, cuma kanggo mangan dan wis. Doa, ya Allah kalau memang nikah baik bagiku mudahkanlah, kalau memang baik bagiku belajar mudahkanlah. Saya doa gitu aja. Ternyata betul-betul luar biasa itu. Saya dikenalkan seorang akhwat yang sekarang istri saya berkata, ya kita insya Allah nanti kalau sudah cocok 4 bulan lagi lah nikahnya. Kok suwe-suwe ngopo ya, golek modal. Saya pulang ketemu ibu, menceritakan saya sudah kenalan sama seorang wanita, Bu, ini mau jadi tapi nggak cepat-cepat, patang sasi. Terus ibu saya ya kaget, karena di kampung saya itu nek nikah kan kudune dimukodimi pacaran saya setengah tahun, 2 tahun. Saya nggak pacaran. Kodoro hari Kamis itu Pak, saya Kamis malam Jumat ya. Kamis itu saya telepon calon mertua saya, Kosti, kamu katanya senang anak saya ya? Oh iya Pak, sudah kenalan sama putri Bapak, nanti saya akan sowan jenengan ben kenal. Ora usah. Ora usah. Kowe anu wis sing penting renggone lurahmu, mulai surat nikah, setu tak tunggu tak nikah langsung. Sampai Pak Lurah itu curiga, kowe iki dipakake iki korban mesti ngono. Karena nggak biasa. Jadi itulah doa yang Allah kabulkan. Saya minta, ya Allah kalau nikah mudah, mudahkanlah, kalau belajar kuliah lagi itu baik, mudahkanlah. Ternyata yang sudah dimudahkan adalah
pernikahan, dan semudah-mudahnya cepet banget, cuma telung dino dari nikah sampai luar biasa. Itu pun Jumat saya ke Pak Lurah, terus ke Pak Camat ya Pak, kalau ke selat apa itu namanya, pindah nikah ya, Pak Camat sampai kecamatan, itu petugasnya bilang Pak Camat nggak ada. Wah, piye iki nggone latih les stempelnya Bu, dia nggak bisa, Pak Camat nggak bisa, besok. Waduh, jadi Sabtu lah besok. Saya kayaknya ya udah, kalau nggak ada pulang. Pas mau pulang ada orang datang, oh no nggak datang Pak, sini, ternyata camat ya, jadi kalau kehendak Allah itu mudah sekali. Gitu Pak, ini pengalaman doa yang Allah mudahkan. Saya yakin antum masing-masing punya pengalaman betapa Allah itu maha mengabulkan doa. Ayu ajilallahu dakwatuhu, nomor satu. Yang kedua, wa imma aidakhiralaha lahu fil akhirah. Yang kedua, Allah simpan doa itu untuk di akhirat, maksudnya dia akan ditinggikan derajatnya. Doanya tidak dikabulkan, tapi di akhirat surgane naik derajat. Ya Allah, saya pengen jadi bupati Boyolali misalnya gitu ya, orang dadi, insya Allah kalau niatnya dungo aku apik, orang lakon ya sudah, insya Allah nanti derajatmu diangkat di surga gitu. Yang ketiga, wa ima yusorrifa anhu minasu'i misliha, atau yang ketiga dia akan dihilangkan dari keburukan senilai dengan doanya itu. Jadi ada tiga yang Allah berikan, kadang langsung diberikan, kadang disimpan di akhirat, kadang nggak dikabulkan tapi diganti dengan jatah musibahnya jadi hilang. Maka kita mestinya harus memperbanyak doa Pak. Maka sahabat bertanya, idzan nuksiru fid doa, kalau gitu Rasul kami memperbanyak doa gimana? Allahu aksar, silakan, Allah maha lebih banyak yang Allah miliki, minta sepuasmu gitu. Asal mintanya yang logis tadi ya, jangan minta yang dosa, jangan minta yang untuk silaturahmi dan perkara yang tidak masuk akal. Ya Allah, saya pengen makan siang di bulan, misalnya, itu kan nggak masuk akal. Itu orang niat gitu. Ya, itu jaminan Nabi kepada ahli doa. Nah, jamaah sekalian, dalam doa ini ada adab-adabnya. Di buku ini nanti kita akan baca sekitar 12 adab, kalau nggak salah ya, 12 adab, 9 sampai 11 adab. Nah, kita mulai, saya pikir nanti ini kita sebut beberapa dulu ya, karena kalau 11 sampai rampung jam 8 dong rampung. Yang pertama, ayat jazima bidu'ai wa yuqina bil ijabati wa yasduqu roja'ahu fihi. Yang pertama adalah doanya serius, yakin Allah kabulkan dan kuat pengharapannya pada Allah. Jadi kalau jadikan dan saya berdoa itu ojo mau apa iya ya Allah kabulke ya, ini ya kabul. Jadi tenanan, mantap dan kuat harapannya Allah mesti kabulkan. Itu adab keyakinan pertama. Maka Nabi bersabda, la yaqul ahadukum idza du'a, janganlah salah seorang kalian jika berdoa mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau mau, sayangi aku jika engkau mau. Nah, itu tadi orang niat liya zimal mas'alata, adalah dia punya azam yang kuat, kemauan yang kuat agar untuk meminta itu. Fa innahu lamukrahun lahu, Allah itu tidak dipaksa. Allah punya kekuasaan yang mutlak, tapi kita yakin pada Allah. Jangan sampai bicaranya itu bicara kayak tadi ya, kayak orang niat gitu. Begitulah Nabi bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah pada Allah dengan antum yakin akan ijabah, dikabulkan doa-doa kamu. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'ai min qalbin
ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya ghafil. Apa itu ghafil? Lalai. Lahin sama ini ya. Lahu itu bermain-main, artinya malah mikir yang lain. Jadi kalau doa itu memang kalau mau ijabah ya yakin, tenanan pengharapannya, hatinya jangan kabur kemana-mana. Maka doa itu mestinya harus tahu yang diucapkan. Nanti kan tenanan dungo dermimil nanti karepe kira kurang masuk mila, maka tidak apa-apa kalau memang doanya belum bisa pakai doa-doa Arab yang belum dihafal, terus pakai bahasa Jawa atau Indonesia, tidak apa-apa. Ya mungkin mukadimahnya ya alhamdulillahirobbilalamin wassalatu salam, apa puji dan doa yang Arab, nah itu minta pakai Indonesia, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa Arab, doa-doa Nabi itu sudah, Nabi kalau ngasih doa itu doanya itu apa ya, jamik itu loh. Allahumma, seperti doa yang dihasilkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantu aku, tolong aku untuk zikir padamu, wa syukrika, bersyukur padamu, mesti ibadatik, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ini kan doanya simpel tapi mantap gitu. Nabi itu diberi Allah namanya jawamiul kalim, jadi kata-katanya singkat tapi maknanya luas. Nah, ini bagus kalau juga doa-doa Nabi kita hafalkan, itu paling bagus. Doa-doa di Quran itu juga bagus, tapi kalau memang belum bisa ya atau ada kita mau minta tapi nggak tahu bahasa Arabnya, sudah Indonesia atau Jawa silakan, karena bahasa itu yang buatkan juga Allah yang menciptakan. Nah kalau sholat gimana Pak? Boleh nggak doa sambil basa Jawa? Dibatin Pak ya. Ya. Tentunya kalau dalam praktek lesan memang setahu saya tidak boleh sholat pakai bahasa selain bahasa Arab. Itu sekaya itu memang disiplinnya begitu gitu lah ya, disiplinnya begitu. Nah, untuk menambah kemantapan kita berdoa, ini ada nasihat seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah. La yamna'anna ahadukum minad du'a. Jangan sampai salah seorang kalian itu terhalang dari berdoa. Yang dia ketahui, karena Allah itu mengijabahi doa orang paling buruk, makhluk yang paling buruk. Siapa itu? Iblis laknatullah, ketika minta Rabbi angdirni ila yaumi ba'atsun. Ketika iblis minta Rabbi angdirni ila yaumi ba'atsun, ya Rabb angdirni, tundalah untukku usiaku, kematianku, ila yaumi ba'atsun, sampai hari kiamat. Dikabulkan Allah enggak permintaan iblis? Dikabulkan. Innaka minal mungdzorin, engkau termasuk ditunda ke kematianmu. Nah, Sufyan bin Uyainah semacam ingatkan, setan wis dikabulke, mosok awakmu sing mukmin tak dikabulke kan gitu. Sing penting kowe tenanan tuh kamu kayak gitu. Iblis dikabulkan, sok kamu enggak. Yang penting serius, sungguh-sungguh gitu. Dan saya juga merasa Pak, kemarin Ramadan itu, ini cerita di pondok ya. Ramadan itu kan ya apa ya Pak, banyak yang harus dilakukan oleh pimpinan kepada anak buahnya, ngasih TR macam-macam itu. Ya nek hitungannya kok malah cukup nunggu pada Allah, alhamdulillah ya masih bisa ngasih, dari yayasan pondok masih bisa ngasih apa namanya gaji ke-13 Pak ya. Jadi apa THR yang bisa untuk pulang satu saat. Allah Maha Kaya. Termasuk orang-orang yang di pondok itu memang harus menguatkan itu Bang, apa doanya itu, karena yang ikuti aturan logika manajemen dunia itu kadang-kadang orang gitu itu orang gitu, karena orang gitu itu artinya ya berat karena ekonomi berat ya. Ya Pak, sambil menginformasikan pondok kami di Darussyada itu untuk bulan Oktober sudah buka kalau ada yang mau daftar, yang sepuh juga boleh. Ini ada santri kita umurnya 63 tahun.
Ya. Saya kira nggak serius, tak bilang, Pak jenengan nggak usah mondok, wis pulang pergi aja, mau sepuh. Nggak mau, Pak. Pokoknya aku pengen mondok, Ustaz. Iku kalau cah cilik-cicah, ulas 20 tahun jenengan kok piye? Nggak apa-apa, tak biasa. Saya kira sedino wis kuat, sampai sekarang masih di santri. Masya Allah, luar biasa. Itu sudah pensiun, beliau pegawai apa dulu di kabupaten, sudah pensiun, pengen mondok, sekarang mondok santri. Itu namanya level pasca SMA. Jadi kalau jangan punya putra lulusan SLTA, kalau pengen sebelum kuliah kemana-mana, pengen mendalami akidah, akhlak, bahasa Arab, benek mau sekolah nanti karpe, kirim ke terus saya ada di antaranya. Insya Allah nanti kita permak 2 tahun, insya Allah khair, insya Allah. Ya, di antara alumni kita sudah ada yang jadi mudir di Maluku Utara, dai di Mentawai, itu alumni yang 2 tahun itu. Nanti kalau yang lulusan SD seperti MI ini, kalau mau di Darussalam ada program baru SMP itu bahasa Arab. Targetnya setahun ngomong Arabnya sekali wong Arab. Targetnya, atau 2 tahun karena yang ngajar juga alumni pondok-pondok pesantren yang matali yang memang hariannya Arab terus, dan mungkin nanti alumni Timur Tengah kita. Jadi SMP tapi sudah kita buat seperti itu. Yang putri malah ustadzahnya pengajarnya dari syekh dari Sudan, insya Allah. Kalau antum pengen nanti ada informasi, insya Allah kita kirim. Baik, kita lanjutkan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, ayuli hafid du'ai wa yukarrirahu salasan. Hendaklah orang doa itu mengulang-ulang doa, bahkan kalau bisa diulang sampai salasan. Berapa salasan? 3 kali. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berdoa 3 kali. Wa idza sa'ala salasan. Jika minta juga minta sebanyak 3 kali. Jadi kalau minta diulang-ulang itu bagus. Nggak termasuk sampai Nabi ingatkan kan, siapa yang minta kepada Allah surga 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan orang itu kepadaku. Itu contoh yang disebut 3 kali. Siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, maka neraka berkata pada Allah, ya Allah, lindungilah orang itu dariku. Ini 3 kali kita banyak ulangi, semoga menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita. Hadis tadi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadisnya sahih. Di dalam kitab Sanadu Soleh. Ada yang mandhaif tapi ada yang mengatakan hasan. Tapi prakteknya Nabi sering mengulang-ulang 3 kali. Terakhir di malam ini, la yu'ajilu wa la yaqulu da'atu wa la mustajab li. Jangan tergesa-gesa minta pada Allah, ya Allah pokoknya 3 hari, kalau enggak saya mutung, gitu. Tidak boleh. Rasopan, sama enggak sopan. Oh, minta pada Allah, kalau sampai enggak Allah beri tadi, berarti ini belum pas untukku, dan nanti Allah akan ganti, menghilangkan keburukan yang jatah menimpaku, atau Allah akan naikkan derajatku. Gitu aja, yakin kalau memang belum dikabulkan. Kadang-kadang butuh waktu yang cukup lama kan doa itu. Kadang Allah mendaki untuk agar kita terus meminta gitu. Lama. Seperti siapa ya yang doanya agak lama itu? Mungkin kayak kalau nggak salah Imron ya, dan istri Imron kan minta anak kan lama kan, kemudian diberi anak. Itu kan sampai berdoa, oh ya Allah, kalau nanti aku punya anak, saya jadikan pelayan Masjidil Aqsa gitu kan. Ternyata yang lahir malah perempuan, maunya putra itu. Tapi kemudian tetap dijadikan pelayan Masjid Aqsa, sehingga sampai disebut Maryam al-Batul, Maryam yang sangat ahli dalam ibadah. Lama, kadang cepat, kadang lama, Allah yang maha tahu. Yang penting jangan semacam mengultimatum Allah, pokoknya kalau enggak
sekarang saya akan ngamuk, bisa saya akan ngutang. Jangan. Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil yaqul, masih dikabulkan doa-doa kalian itu selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan da'autu falam yastajib li, aku telah berdoa tapi Allah enggak mengabulkan Pak untukku. Nah, dia ngomong ngono malah ora kabul nanti. Karena Allah enggak menghendaki seperti itu. Ya, jadi jangan sampai bosan dalam berdoa, terus meminta untuk kebaikan dunia dan akhirat, ya, terutama juga permintaan-permintaan yang terkait dengan urusan-urusan akhirat itu dipentingkan. Kalau untuk urusan dunia ya silahkan juga, tidak apa-apa, karena itu semuanya untuk kebaikan. Hanya yang lebih utama adalah minta untuk dikuatkan berzikir, iman. Kan Nabi sampai menasihatkan kan, kalau maghrib itu paling enggak doanya itu ada berapa Pak? 3 atau 4 itu ya. Allahumma inni ala zikrika, kan doa setiap habis sholat itu disunahkan oleh Nabi. Pokoknya habis sholat ojo lali Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu habis sholat. Maghrib atau subuh itu disunahkan doa tadi, Allahumma ini asaluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini disunahkan maghrib. Juga tadi disunahkan Allahumma ini asaluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Lihat doa-doa itu kita baca. Minta takwa pada Allah, karena modal hidup itu takwa paling penting. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, diulang-ulang. Termasuk doakan keluarga ya, jangan lupa. Kalau saya memodifikasi doa Nabi, saya minta pada Allah, Allahumma, karena doa Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Saya modif, Allahumma ati nafsi, ya Allah berikan kepada jiwaku, wa nafsa Wihda Junaiti, istri saya itu, wa Syafiq Munajid, wa Atif Mutaqi, wa Rifqi Asir, saya sebut nama anak saya semua, taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa mola. Berilah kepada saya dan tadi yang saya sebut, ya Allah, ketakwanya, kesucian jiwanya. Allah sebab itu mensucikan jiwa engkaulah pemilik yang melindungi jiwa itu. Meminta pada Allah, dan insya Allah ya, insya Allah nanti Allah akan berikan kebaikan-kebaikan selama kita terus minta pada Allah, yakin pada Allah, insya Allah. Bagi orang-orang itu kalau sudah apa Pak, sudah sepuh-sepuh itu kan biasanya lebih menebak emosional, mantap, itu malah kekuatan di doa itu. Saya kemarin kan ini Pak, melihat ada orang di yayasan, di pondok itu sudah mulai sepuh, kayaknya kok wis ora terlalu apa berkontribusinya kurang, wis lemes, wis awes tua. Saya mikir wah iki seorang produktif di batin saya. Tapi setelah itu beliau pernah ngobrol sama saya Kosti, saya ini betul-betul tiap habis sholat saya doakan pondok kita ini biar bersatu, biar imannya kuat semuanya, biar rezeki lancar. Saya baru mager gitu, ya Allah, ternyata di pondok ini orang yang mungkin juga tidak nampak apa kontribusi fisiknya, tapi doa-doa ini yang membuat barokah. Maka disinilah tentunya orang-orang tua ini ben anaknya usahanya lancar, imannya itu doa orang tua sangat kuat sekali. Nah, itu yang mungkin juga para anak-anak harus menyadari itu, gitu, supaya nanti saling minta doanya. Begitu maka kontribusi kita untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, kaum muslimin secara umum adalah dengan mengangkat tangan. Dan itu memang begitu apa, kalau Nabi pernah sampaikan, innamatul soruna wa turzaquna bidu'afaikum, kalian itu ditolong Allah, diberi rezeki Allah itu karena ada orang-orang dhaif, lemah dari kalian. Ya. Kenapa ya Rasulullah, mereka punya kontribusi besar untuk apa? Bi ikhlasihim, mereka orang ikhlas sehingga Allah ridho pada orang-orang itu, dan akhirnya masyarakat sudah diberi Allah keamanan. Wa sholatihim, mereka ahli sholat. Orang miskin kan orang sibuk, ya kan,
Sibuk apa ngitung duit langsung dihitung kan. Sibuknya ibadah, ibadah. Wa dakwatihim, doa-doa mereka untuk orang-orang kaya yang dermawan itu orang yang berkontribusi besar untuk kebaikan umat, untuk kebaikan orang-orang kaya itu. Ya, memang harusnya orang-orang kaya itu ya juga harus banyak sodakoh ya. Saya kemarin ketika dengar penjara itu ya, saya kaget kok iso ya. Tuh jamu sampai 11 miliar tuh. Kanggo apa gitu. Wong nggih masjid ning Darussalam tuh 55 kali 33 itu, Pak. Ya nek kalau masjid iki gede kono sithik, Pak ya. Itu 11 miliar kaya ngene apik iki. Remaja ini kan menurut saya kan itu kan perlu harus ada apa pendidikan kesederhanaan nih kepada orang-orang itu. Wah, apalagi rumah sampai 150 miliar, wah itu gaya apa gitu. Ya, artinya untuk sebuah kemewahan kayak terlalu mewah. Tapi ya mbok deh nek suke-suke niku ya artinya tapi artinya mbok iku ge infak sing akeh daripada ge yang tidak terlalu bermanfaat gitu. Kan baru tahu ternyata ya Allah segitu banyaknya orang kayak mobilnya berapa itu, ada yang kayak orang kayak mobil Roliko selawi itu apa itu? Mau orang bakal mati mobil itu. Ya. Tapi nggak tahu apa karena saya masih belum kaya kemudian ngomong gitu. Tapi ya insya Allah kalau kita berpegang pada agama tidak akan begitu. Insya Allah kita akan bersikap sederhana tentunya dalam batasan-batasan yang sesuai dengan kondisi masing-masing ya, karena sederhana itu kita tidak bisa disamakan ya Pak ya. Nih Pak Prabowo nggak Innova itu sederhana sekali gitu kan. Kalau kita harus kepenak gitu. Misalnya begitu. Baik ya, intinya kita mari terus jangan pernah lemah untuk minta pada Allah segala kebutuhan kita, karena kita yakin Allah menjamin kita semuanya. Dan kita juga doakan selain mendukung diri kita, kalau kita doakan masyarakat kita, negeri kita akan jadi negeri yang berdatun thayyibun warabun. Kita doakan juga para pemimpin-pemimpin kita agar diberi Allah taufik untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan muslimin di Gaza. Kita doa ini di masjid ngangkatan iso tekan ngendi doa ini. Maka ini kesempatan kita untuk bisa beribadah pada Allah dengan melalui perantaraan doa. Demikian mungkin yang kita sampaikan di kesempatan malam ini. Kita akhiri, atau ada yang mau bertanya? Baik, kita cukupkan. Wah, enggak Pak? Nggih. Berdoa melalui tawasul. Iya, itu ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh itu 3 jenis. Tawasul itu perantara. Ya, jadi misalnya jenengan orang kenal Pak Bupati, kulo kenal, misalnya pada orang kenal jadi misalnya, terus jenengan tolong Pak Rosti, aku pengen ngomong ke Pak Bupati, terus Pak Bupati tak bel, Pak Bupati ki ana kancaku sing meh ngomong jenengan, jadi saya jadi perantara, tawasul. Nah, dalam doa pada Allah, tawasul yang sesuai sunnah itu yang satu adalah minta didoakan orang soleh yang masih hidup. Jenengan ketemu para kiai, para ulama, ustaz, ini kalau gadah problem kehidupan, nyuwun dibantu doa ustaz. Ya, ini berarti tawasul yang boleh. Atau enggak, kadang-kadang orang yang lemah ketika perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang umat Islam lawan Musailamah al-Kadzab, yang nabi palsu itu Pak di Yaman. Sebulan itu nggak bisa jebol pertahanan musuh. Akhirnya panglima perangnya ingat, Nabi pernah bersabda, berapa banyak orang yang rambutnya kusut masai, berdebu, kalau ngangkat tangan Allah langsung kabulkan. Makanya beliau panggil prajurit yang pemberani namanya Barok bin Malik radhiyallahu anhu, kakaknya Anas bin Malik. Barok, saya dengar Nabi bersabda begini, tolong kamu minta pada Allah agar kita dimenangkan Allah. Ngangkat tangan, berdoa, ya Allah, kalahkanlah pasukan Musailamah al-Kadzab, menangkan kami ya Allah, dan jangan biarkan saya kembali ke Madinah. Artinya beliau ingin mati syahid. Akhirnya terus beliau setelah doa
beliau diangkat di tameng, dilempar, akhirnya bisa naik sampai ke benteng, loncat, dibunuhlah para penjaga benteng, dibuka benteng, langsung nyerbu ke dalam, dan akhirnya Musailamah al-Kadzdzab terbunuh. Dimulai dengan apa? Doa. Itu namanya tadi panglimanya tawasul dengan doa orang soleh. Yang kedua, doa dengan tawasul amal soleh kita yang andalan. Ini seperti yang terjadi pada orang yang terjepit di gua itu kan, minta pada Allah dengan, ya Allah saya dulu begini, ya Allah kalau aku terima, ya Allah tolong berikan kami. Itu doa tawasul dengan amal soleh. Kemudian ada tawasul dengan menyebut asmaul husna. Itu saya minta rezeki, ya Rahman, ya Rahim, ya Jawad, ya Razzaq, Aghithni, nyebut nama-nama Allah yang indah itu untuk karena Allah suka disebut nama-nama yang indah itu. Itu diantara 3 bentuk tawasul yang sesuai syariat. Tapi kalau perantara dengan orang yang sudah wafat ini, saya belum tahu dalilnya. Yang saya tahu malah ada petunjuk sebenarnya tidak seperti itu. Ketika musim kemarau panjang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sholat istisqa. Kemudian beliau pegang tangannya Abbas bin Abdul Muthalib, ya masih saudara Nabi itu kan. Dan beliau berdoa, ya Allah, dulu itu doanya di Madinah dekat Masjid Nabawi, dekat kuburannya Nabi. Tapi tidak, ya Allah kami bertawasul dengan nabimu yang mulia yang telah wafat ya. Tapi beliau, ya Allah dulu kami bertawasul dengan nabimu, sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu yang masih hidup gitu ya, Abbas. Jadi ini seperti ada petunjuk para sahabat, mereka tidak bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Nabi kan orang paling mulia, tapi tidak kemudian ya Rabbi tolong doakan pada Allah, tidak seperti itu, karena sudah selesai urusan orang yang sudah meninggal. Begitulah yang kami ketahui, meskipun di negeri kita mungkin ada yang membolehkan, tapi saya belum tahu dari mana landasannya itu. Karena kita kalau urusan ibadah mahdoh itu harus tanya landasannya atau perintahnya mana gitu. Tapi urusan dunia dan sarana silahkan. Maka Nabi ketika datang ke Madinah kan beliau melarang ini perkawinan pohon kurma, nggak usah dikawinkan lah. Setelah nggak dikawinkan ternyata nggak berbuah. Akhirnya nemuin Nabi Rasulullah ini jadi nggak berbuah banyak. Loh, itu kan urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu urusan dunia, kamu lebih tahu dunia kalian. Saya kemarin cuma ngobrol, bukan wahyu itu, sekedar komentar. Tapi amrudin fa ilayya, kalau urusan agama kepadaku, kata Nabi. Kalau urusan agama kepada aku, kalau urusan dunia silahkan, termasuk wasilah apa itu silahkan. Tapi kalau doakan termasuk urusan agama, maka harus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman sekalian, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.